Selamat pagi. Wah, senang sekali berjumpa Anda kembali di acara Ku Renungkan Firman-Mu. Biar firman Tuhan itu menjadi dasar kekuatan hidup Anda dan saya. Bagaimana kita tidak pernah bisa hidup tanpa firman Tuhan. Karena itu penting buat Anda dan saya untuk terus berada di hadirat Tuhan. Merenungkan kebenaran firman-Nya. Sehingga firman Allah itu yang akan menuntun hidup Anda dan saya. Untuk itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, ajari kami kebenaran firman-Mu. Ajari kami hidup di dalam kasih karunia-Mu. Supaya firman-Mu itu yang menuntun hidup kami. Kami percaya di dalam firman-Mu itulah sumber hikmat, sumber kekuatan. Sehingga kami boleh dituntun dalam kehidupan kami, dalam jalan kebenaran oleh karena firman-Mu yang berbicara buat kami. Karena itu kami mau merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Kuasai hati kami, pikiran kami, supaya kami boleh menerimanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Nah saudara, pagi hari ini kita akan belajar tentang kehidupan seorang Paulus yang sebelumnya bernama Saulus. Ya, seorang yang sangat dikenal sebagai seorang yang melakukan tugasnya yaitu mengejar orang-orang Kristen, menganiaya orang-orang Kristen. Tetapi pada sebuah perjumpaan dengan Tuhan, hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Nah, bagaimana seseorang yang telah mengalami kebenaran yang telah disingkapkan, di mana mata rohani dibukakan, sehingga orang ini adalah orang yang telah mengalami sebuah perubahan. Nah, untuk itu mari kita baca dulu di dalam Filipi pasal 3 ayat 7 dan 8. Dikatakan begini. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Ini merupakan sebuah pernyataan yang Paulus nyatakan, di mana kita bisa melihat sebuah perubahan yang signifikan. Di mana pertama Paulus yang dikenal dengan Saulus adalah seorang yang menganiaya orang Kristen, yang membenci kekristenannya. Tetapi ketika dia melihat Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, maka hidupnya mengalami sebuah perubahan. Bahkan dia berani berkata, apa yang dulu menjadi kemuliaanku, kemuliaan di dalam dunia ini, di mana dia ditakuti, dihormati, ya, disegani karena dosa, karena kesalahan. Tapi hari ini itu semua dianggap sampah oleh Paulus. Lebih mulia mengenal Tuhan di dalam hidupnya. Yesus Kristus itu jauh lebih mulia. Karena itu coba kita lihat ada satu perubahan yang begitu drastis dari kehidupan seseorang. Kalau sampai kebenaran itu disingkapkan dalam diri seseorang, maka apa yang terjadi? Yang pertama adalah berani untuk membayar harga atau lebih menghargai Tuhan daripada dunia ini. Orang ini adalah orang yang berani untuk membayar harga. Ya, orang yang berani untuk hidup di dalam Tuhan. Banyak orang ingin hidup di dalam Tuhan. Ya, kalau ditanya apakah saudara ingin menyenangkan Tuhan? Ya, semuanya ingin menyenangkan Tuhan. Tetapi sesungguhnya apakah betul-betul kita mau menyenangkan Tuhan? Ya, saya kasih contoh, satu saat saya pergi ke satu tempat begitu. Nah, di tempat itu saya melihat ada toko baju batik. Saya ini suka batik. Saya lihat dari jauh ada satu baju warnanya bagus banget. Saya suka sekali. Ya, saya suka sekali. Akhirnya saya masuk ke toko itu. Saya lihat, wah bahannya juga keren. Ya, halus gitu. Waduh, keren, ini bagus banget. Kalau saya lihat juga ukurannya pas sama saya. Tapi begitu saya lihat harganya. Nah, itu akan kita banget kan, lihat harganya dulu. Waktu saya lihat harganya ternyata baju itu mahal sekali. Bagi saya mahal sekali. Ya, bagi saya harganya 17 juta. Waduh, mahal banget saudara. Akhirnya saya susun rapi, lalu saya pelan-pelan meninggalkan toko itu. Saya tidak sudi membayar harganya. Kalau saya ditanya apakah Pak Yudi masih ingin baju itu? Masih ingin sampai sekarang. Tapi saya tidak sudi membayar harganya. Karena bagi saya terlalu mahal. Ya, saya eman uang saya untuk membeli baju batik dengan seharga begitu. Ya kan?
saya tidak berani membayar harganya. Sama dengan kekristenan. Kadang-kadang kita ini pingin. Kalau Anda ditanya apakah Anda ingin jadi murid Kristus? Apakah Anda kepingin jadi pengikut Kristus yang sungguh-sungguh? Iya. Tetapi kita kadang-kala kedapatan diri kita tidak sudi untuk membayarnya. Karena apa? Karena masih cinta dosa. Karena dosa lebih enak. Dan lain sebagainya. Sehingga kita tidak berani membayar harganya. Kita susah untuk membayar harganya. Nah, Paulus adalah orang yang telah mengambil keputusan bahwa Yesus Kristus itu jauh lebih mulia daripada manusia lamanya. Nah, untuk itu dia adalah orang yang rela membayar harganya. Dia tinggalkan semua kemuliaan dunia, ya, penghormatan yang dari orang-orang dan lain sebagainya demi satu ini, supaya Kristus itu nyata dalam hidupku. Nah, mungkin untuk itu Paulus mungkin dicerca, dianiaya, atau mungkin ditinggalkan banyak orang. Ya, dalam satu peristiwa dia mau ditangkap dan lain sebagainya. Bagi Paulus waktu itu mengenal Kristus, memiliki Kristus itu jauh lebih mulia daripada sekedar dihormati oleh manusia. Jadi di sini kelihatan ketika kebenaran disingkapkan, maka yang pertama yang terjadi adalah keberanian seseorang untuk membayar harganya. Saudara, apakah ini menjadi bagian hidup kita? Ketika Anda memutuskan untuk menjadi Kristen, sungguh-sungguh dengan Tuhan, lalu Anda mau mengikut Dia dengan kesungguhan hati Anda, mungkin ada beberapa hal yang Anda alami. Tetapi keputusanmu untuk mengikut Tuhan harus dibarengi, diimbangi dengan kerelaanmu untuk membayar harganya. Percayalah, apa yang kau bayarkan hari ini tidak akan pernah mengalahkan kasih Tuhan dalam hidupmu. Apa yang kau bayarkan hari ini tidak akan pernah melebihi kasih Allah dalam hidup Anda dan saya. Dan itu adalah layak. Tuhan itu layak menerima yang terbaik. Ketika Anda harus membayar harganya, berapapun harganya, maka itu layak bagi Tuhan yang ada di hidupmu hari ini. Tidak bisa dihargai oleh apapun, karena Kristus itu jauh lebih mulia dari segala sesuatu. Amin. Jadi pertama kali ketika kebenaran disingkapkan, maka seseorang akan berani membayar harga. Lalu yang kedua apa? Yang kedua adalah cepat untuk menjadi taat. Ini penting, saudara. Ya, cepat untuk menjadi taat. Hati kita itu menjadi hati yang mengasihi Tuhan. Nah, ciri dari hati yang mengasihi Tuhan adalah ini, teachable heart. Hati yang mudah diajar. Nah, hati yang mudah diajar itu adalah hati yang tidak akan pernah menunda-nunda ketika Tuhan berbicara buat hidup kita. Karena apa? Kita sudah tidak mencintai dosa lagi. Namanya pertobatan itu selalu meningkat. Ya, saya hari ini sudah jadi hamba Tuhan. Udah 34 tahun menjadi hamba Tuhan. Tapi saya tahu dalam hidup saya ada beberapa yang terus harus mengalami perubahan. Waktu Anda menerima Yesus, itu adalah dasar daripada pertobatan. Setelah itu kita terus mengalami perubahan. Yang namanya itu disebut dengan kedewasaan rohani yang bertumbuh. Anda mulai bertobat dari beberapa hal dalam hidup Anda. Sampai hari ini pun Anda kalau coba cek hidupmu, ada beberapa hal yang harus berubah. Nah, disitulah pentingnya ketika kebenaran disingkapkan. Hati kita itu adalah hati yang mudah diajar. Kita itu mau taat kepada Tuhan. Tiap kali kebenaran disingkapkan, tidak perlu 2-3 kali Tuhan bicara kepada Anda. Sekali aja Tuhan ngomong dengan Anda. Kita itu menjadi orang yang mudah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Berani untuk bertindak dalam kebenaran. Kemanapun kebenaran itu ada, kemanapun kebenaran itu berada, kita itu ada di sana. Berapapun kita membayar harganya, kita mau ada di situ. Itu artinya hati kita ini adalah hati yang mudah taat, cepat menjadi taat. Ketika kebenaran disingkapkan, kita terus mengalami yang namanya perubahan. Amin. Kita belum sempurna. Saya dan saudara belum sempurna, tapi kita sedang menuju kepada kesempurnaan. Karena itu izinkan Tuhan tuh mengoreksi hidup kita. Izinkan Tuhan tuh menegur kita. Izinkan Tuhan tuh berbicara kepada kita. Ada hal tertentu yang mungkin kita harus berubah. Ada hal tertentu di mana kita mungkin harus mengubahnya dalam hidup kita. Nah, disitulah izinkan tangan Tuhan untuk menyentuh atau menjamah kita. Dan disitulah kita adalah orang yang mau diubahkan. Tuhan, di area ini aku seringkali gagal.
tapi aku mau berubah. Itu namanya kebenaran disingkapkan dalam hidup Anda. Dan Anda mudah menjadi taat kepada Tuhan. Dan Anda menjadi cepat untuk berubah. Saya percaya pertumbuhan rohani itu akan menjadi sangat cepat. Ketika apa? Ketika seseorang memiliki hati yang mudah diajar. Teachable heart ada dalam hidup Anda. Amin. Menjadi cepat semakin taat. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga apa? Kalau orang sudah mengalami kebenaran yang disingkapkan, maka yang ketiga adalah keinginannya untuk menjadi berkat bagi orang lain. Oh, itu adalah sebuah patron. Kalau orang sudah mengalami kebenaran dan hidupnya diubahkan, pasti muncul yang kedua apa? Keinginan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Keinginan untuk hidupnya menjadi teladan bagi orang lain. Saudara adalah teladan atau contoh yang baik. Kita tidak akan mau menjadi batu sandungan. Oh, Kristen kok begitu, Kristen kok begitu. Kita nggak mau ada di situ. Anda dan saya adalah orang yang ingin menjadi berkat. Karena itu saudara, menjadi berkat itu gampang. Jadilah teladan dalam hidup Anda. Tutur kata Anda, perilaku Anda yang mengalami perubahan. Oh, orang akan lihat dan orang akan terinspirasi oleh hidupmu. Karena apa? Kita adalah orang yang mau berubah. Karena izinkan Tuhan hari ini menyingkapkan kebenaran. Supaya apa? Supaya kita ini menjadi orang-orang yang berani untuk membayar harga. Lalu yang kedua, kita menjadi orang yang lebih cepat untuk menjadi taat. Lalu yang ketiga, kita menjadi orang yang mau jadi berkat bagi orang lain. Orang lain akan melihat dulu kalau kasus kayak begini, kamu pasti marah. Kamu pasti gak suka. Tapi sekarang kamu kok sabar ya. Kamu kok bisa tetap tenang. Nah, inilah perubahan yang signifikan. Di mana orang lain yang melihatnya. Dan hidup kita jadi berkat. Lalu setelah itu Anda belajar untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu membuat jiwamu mengalami yang namanya ketenangan. Oleh karena Tuhan ada di situ. Tuhan memberikan hati yang tenang di hidup kita. Karena itu biar pagi hari ini, mari kita bawa hati kita kepada Tuhan. Izinkan kita mengalami yang namanya kebenaran yang disingkapkan. Sehingga hidup kita ini berani membayar harga. Yang kedua, kita cepat untuk menjadi taat. Yang ketiga, hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Nah, untuk itu mari kita pagi ini serahkan hidup kita kepada Tuhan. Mari kita bawa hati kita kepada Tuhan. Ini kan satu pujian ini. Haleluya. Sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku. Kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Oh, sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku. Biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Katakan bersama-sama, sebab aku ini milik-Mu. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu. Kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku. Biar kehendak-Mu, katakan kerjakanlah dalamku. Dalamku, katakan biar kehendak-Mu Tuhan. Biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Oh,
biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Mari kita sembah Dia. Oh, kami menyembah-Mu Tuhan. Kami bawa hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan, yang mulia bagi-Mu Tuhan. Oh, kami mengasihi Engkau lebih dari segalanya, lebih dari segalanya Tuhan. Oh, berikan nama kararaba syandarara borodorodododo. Haleluya, haleluya. Thank you Lord. Oh, we love you, we love you, we love you Lord. We love you Lord. Kiralaba syandarara. Kirararabo. Haleluya, 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 haleluya. Thank you Lord. Kiramaka rama rama rama. Haleluya, haleluya. Tuhan, biar pagi hari ini kami terus merasakan kehadiran. Sungguh hati kami haus dan lapar akan Engkau. Jamahlah hidup kami ya Tuhan, supaya kami hidup menyenangkan-Mu, supaya kami hidup di dalam kehendak-Mu ya Allah. Biar hari demi hari Tuhan, biar kebenaran itu disingkapkan dalam hati kami, supaya kami menjadi orang yang berani membayar harganya, meninggalkan dosa, terus hidup dalam kehendak-Mu ya Tuhan. Yang kedua, biar kami memiliki hati yang mudah untuk taat, cepat menjadi taat. Kami terus memiliki teachable heart, hati yang mudah diajar oleh Tuhan. Tidak mudah mengeluh, tapi bersyukur buat apapun yang kami alami. Yang ketiga, biar kami terus, hidup kami menjadi berkat bagi orang lain. Hidup kami menjadi berkat lewat keteladanan hidup, perubahan hidup. Tuhan, kami mau menjadi orang Kristen yang bertumbuh di dalam Engkau. Kami tidak mau biasa-biasa saja, tapi kami mau bertumbuh di dalam Engkau. Karena itu terus ajari kami apa yang benar, apa yang baik, apa yang berkenan, apa yang mulia, apa yang menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, mari kita bawa hati kita kepada Tuhan. Apapun yang kita alami, apapun persoalan hidup yang Anda alami, percayalah masih ada Tuhan. Dia sanggup menolongmu, Dia sanggup memulihkan keadaan hatimu. Karena itu mari kita bawa hati kita kepada Tuhan. Kau yang datang dengan sakit penyakit, kau yang datang dengan pergumulan ekonomi keluarga, mari kita bawa kepada Tuhan. Mari kita serahkan hidup kita sekali lagi di hadirat-Nya. Sebab Tuhan tahu, Dia tahu hatimu. Thank you Lord. Tuhan, hamba berdoa secara khusus pagi ini. Untuk semua keluarga yang ada, keluarga-Ku renungkan firman-Mu yang lagi mengalami pergumulan. Baik dalam sakit penyakit, Tuhan jamah mereka. Di dalam nama Yesus aku berdoa, aku minta ya Tuhan. Kau pulihkan, Kau sembuhkan semua penyakit. Mereka yang telah lama menanti kesembuhan hari ini, biar nyatakan kesembuhan buat mereka. Dalam nama Yesus aku berdoa untuk mereka yang datang dengan mengalami persoalan dalam ekonomi. Mereka yang bangkrut, mereka yang di PHK, mereka yang telah kehilangan pekerjaan, bahkan yang terlibat hutang. Ya Tuhan, aku berdoa biar pertolongan buat mereka. Sehingga semua itu dapat dipulihkan oleh karena Tuhan yang mengasihi mereka.
Orang-orang yang hari-hari lagi mencari pekerjaan Tuhan, biar mereka menemukannya sesuatu yang cocok buat mereka masing-masing. Sehingga mereka kembali bekerja. Mereka boleh melihat kasih setia-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Untuk keluarga-keluarga yang berantakan, Hamba berdoa biar dipulihkan kembali. Hubungan suami istri, komunikasi suami istri dipulihkan. Orang tua dan anak, Tuhan pulihkan hubungan yang retak ini. Hati mereka yang dijamah oleh kebenaran, itu yang membuat mereka menjadi rendah hati. Itu yang membuat mereka bisa mengerti tentang kehendak-Mu dalam hidup mereka. Hamba berdoa hari ini terjadi pemulihan di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan, hamba bersyukur pagi ini. Serahkan semua kehidupan kami dalam tangan-Mu. Engkau dimuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Saya percaya mujizat kesembuhan, pemulihan terjadi pagi ini dalam hidup Anda. Ya, saudara bisa merasakan hadirat Allah di sini. Dan biar sungguh-sungguh menjadi kesukaan bagi kita untuk terus merenungkan firman Tuhan. Karena itu ajaklah keluarga saudara untuk terus mengikuti acara Kurenungan Firman-Mu tiap hari Senin pukul 6 pagi. Ya, waktu Indonesia bagian Barat. Pukul 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat dan pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian Tengah. Saudara bisa bersama dengan keluarga. Saya percaya saudara-saudara akan diberkati oleh Tuhan. Ya, yang belum subscribe silakan subscribe dan tekan loncengnya supaya Anda terus terupdate di acara-acara yang akan memberkati Anda. Untuk itu sampai ketemu hari Senin depan ya dengan perenungan firman Tuhan yang baru buat Anda dan menjadi berkat buat kita semua. Sampai jumpa. Bye bye.